Bagaimana kita bisa menghargai Kristus yang adalah Sang Penyelamat dan yang memberikan kita keselamatan. Harganya begitu mahal, tapi kita nggak tahu kita diselamatkan dari apa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan membicarakan hati kami. Hati kami begitu tricky, Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur bahwa Engkau bukan hanya menebus hidup kami, tapi Engkau pun juga mau menebus setiap aspek hati kami, tubuh kami, jiwa kami, semua, Tuhan. Kami berdoa biarlah hari ini saat kami membicarakannya, help us to be clear. Engkau yang juga bajak setiap tanah hati kami semua, supaya kami menjadi tanah yang subur, dan biarlah ini semua menjadi titik tolak untuk setiap kami mengalami transformasi, dan setiap kami juga mengalami impartasi, sehingga nanti kami bisa membagikannya kepada setiap komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kami, sehingga Injil yang merupakan kekuatan Allah itu nyata, bukan cuma hanya teori, doktrin bukan hanya di otak kami, tetapi itu semua dapat terpancar di dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. The culture always say follow your heart. Just if you're confused, follow your heart. Follow your heart is very dangerous kalau kamu nggak tahu, karena the problem of our life is actually our heart. Jadi kalau itu semua Hollywood yang ngomongnya. Nah, saya mau memberikan sedikit recap. Seperti movie ya, ada recap. Kalau Anda yang baru join sekarang, mungkin recap ini akan membantu. Kalau belum nonton, make sure nonton yang sebelumnya. Tetapi saya akan berikan recap maybe 10-15 minutes biar cepat. Nah, minggu lalu kita belajar how can we change. Mengapa kita susah banget untuk berubah, ya kan? Karena ada worldview dikotomi. Karena kita suka hidup di dalam perpisahan antara yang sekuler dan spiritual, sehingga nggak nyambung. Dan kalau kita melihat bahwa behavior kita, kenapa ya susah banget mengubah bad habit kita, behavioral sin itu causes by motivational sin of the heart. Dosa yang kita perbuat itu disebabkan oleh motivasi hati kita yang berdosa. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita perbuat itu awalnya dari hati. Kenapa bisa begitu? Awalnya adalah karena kita adalah keturunan Adam. Dulu kita diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi dosa mengakibatkan pencarian kesenangan manusia salah arah. Ya, jadi salah arah. Bahkan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Dulu sebelum ada dosa, pencarian kesenangan manusia itu kepada Sang Pencipta. Kepada Tuhan saja. Tetapi karena dosa, waktu dosa masuk merusak segalanya, mengakibatkan pencarian kesenangan manusia itu kepada ciptaan. Saudara bisa baca Roma 1 ayat 20 sampai habis, ya, Roma 1 ya. Saudara akan melihat bagaimana itu adalah penyembahan berhala. Mereka menukar kebenaran dengan dusta. Jadi Martin Luther in his catechism juga berbicara bahwa idolatry itu dibilang di 10 hukum perintah Allah, 10 perintah Allah, itu nomor 1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus nomor 2, janganlah membuat patung di hadapanku untuk disembah. Dan dia bilang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah sangat vital, karena kalau kamu nggak break nomor 1 dan nomor 2, maka semua perintah Allah itu tidak akan kamu break. Jadi kamu lihat bahwa idolatry is the root of the problem. Jadi the root of the problem itu idolatry in our hearts. Ya, jadi kita udah belajar itu minggu lalu. Dan penyembahan berhala itu bukan berupa kayak patung lagi, udah bukan seperti itu. Tim Keller kita membahas panjang lebar bahwa bukan hanya mengingini hal yang jahat, tetapi menjadikan sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang terutama. Berarti apapun bisa jadi berhala, termasuk hal-hal baik. Seperti apa? Karir, keluarga, prestasi, hal-hal materi, orang yang kita kasihi, kuasa, pengaruh, penampilan fisik, keromantisan, penerimaan orang, keamanan keuangan, sosial status kita. Jadi akar permasalahannya itu bukan di perbuatannya, tetapi di hati kita ini yang berurusan dengan dosa penyembahan berhala, ya gitu ya. Dan kita melihat the problem itu sebenarnya yang merah itu, kalau kalian bisa lihat, itu adalah the heart. Nah, minggu lalu kita juga membagi jadi 2 bagian, ada berhala luar dan berhala dalam.
Berhala luar itu ya itu tadi seperti uang, karir, prestasi penampilan ya. Dan itu semua sebenarnya itu semua adalah berhala luar karena kalau penampilan saudara udah keren-keren tapi saudara nggak boleh keluar. Saudara hanya di rumah aja, nggak boleh foto. Kalaupun foto nggak boleh di-post di Instagram. Maka sebenarnya itu tidak bisa menjadi berhala pada sendirinya, pada hakikatnya. Tetapi hal-hal tersebut seperti uang, karir, prestasi, penampilan, pasangan, pelayanan, itu memberi makan sesuatu yang lebih dalam. Nah, kalau kita telusuri berhala yang dalam itu sebenarnya ada 4. Ya, saya sedikit ingatkan yaitu power, kuasa, control, ya memegang kontrol, approval, penerimaan, sama kenyamanan. Jadi ini adalah berhala dalam. Nah, berhala luarnya bisa macam-macam. Ya, makanya saya kasih ilustrasi kalau Anda saya kasih duit, tapi duit itu nggak boleh Anda belanjakan, Anda boleh berenang di dalamnya, tidur di atasnya, tapi Anda tidak boleh belanjakan. Maka Anda nggak mau. Kenapa? Karena duit itu nggak berfungsi sebagai berhala. Karena duit itu nggak bisa Anda belikan sesuatu untuk ngasih makan yang lebih dalam. Kamu punya uang banyak itu untuk apa? Uang bisa menunjukkan power. Uang bisa membantu kamu, you thought dengan uang, kamu bisa mengontrol banyak hal. You thought dengan uang, dengan membuat status sosialmu naik, kamu diterima oleh banyak orang. You thought dengan banyak uang, kamu jadi nyaman. Nah itu tergantung. Orang triggernya macam-macam, beda-beda. Gitu ya. Dan ada yang paling dominan di dalam setiap kita. Jadi ini adalah berhala luar dan berhala dalam. Nah, berhala dalam ini yang harus kita telusuri karena ini sangat-sangat tricky. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya ada sesuatu berhala yang terusik? Begini, waktu berhala itu terusik atau terancam, kita bereaksi keras. Jadi alarmnya apa? Emosi, marah, takut, putus asa, resah, khawatir, pahit, merasa tertolak, histeris. Nah, ini hal-hal yang akan menjadi alarm waktu berhala kita terusik. Waktu saya tiba-tiba marah gara-gara istri saya ngomong sesuatu. Itu ada sesuatu triggernya. Setelah saya telusuri, ternyata saya merasa rejected. Berarti saya sedang terusik. Yang terusik apa? Berhala penerimaan saya. Saya merasa, atau kalau enggak mungkin power. Saya merasa tidak dihormati, saya tidak dihargai. Harga diri saya seakan-akan diinjak-injak. Misalnya, mertua Anda ngomong sesuatu dan Anda tiba-tiba panas sekali. Atau misalnya, wah dongkol seharian. Because of something that he or she said. Wah, itu berarti kita harus cek apa yang menjadi berhala kita. Nah, saya kasih table ini. By the way, if you want, saya bisa kirim PDF-nya kepada kalian semua. Jadi saya udah kirim, ada yang DM saya personally, saya udah kirim beberapa. I can do that to you, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana berhala-berhala ini mempunyai trigger-triggernya. Apa yang kita cari, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu-satu. Tetapi saya berharap kalau Anda punya ini, Anda bisa melakukannya di rumah. Coba kita lihat, apa yang terakhir membuat Anda bertengkar dengan pasangan Anda? Hal-hal apa yang membuat Anda khawatir? Hal-hal apa yang membuat Anda mengalami anxiety? Ya, anxiety itu keresahan. Apa yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu marah? Apa yang membuat kamu kecewa? Coba ditelusuri. Hal-hal apa? Trigger-trigger point apa? Yang membuat kamu tiba-tiba moody seharian. Moodmu berubah sama sekali. Nah, coba itu dicari. Dengan begitu Anda akan mulai tahu apa yang kita cari, harga yang kita rela bayar untuk dapatkan berhala itu. Ketakutan bila berhala ini ternyata gagal, takut dihina, tidak dihormati, berarti itu adalah berhalanya power. Oh, takut ditolak. Oh, takut tidak diterima lagi, berarti penerimaan. Oh, stres karena apa? Dituntut, ada tanggung jawab, ada change. Oh, berarti kamu berhalanya comfort. Itu ya, karena you hate demand. Oh, kalau kita harus tanggung jawab ini, aduh, gue pusing banget, stres banget. Itu mungkin jangan-jangan berhalamu comfort. Kalau misalnya ada uncertainty, ketidakpastian, saudara kehilangan kendali dan saudara langsung resah, langsung ketakutan. Itu adalah berhalanya kontrol, ya. Dan kita mempunyai kecenderungan masing-masing dan itu bisa menyakiti orang-orang di sekeliling kita.
Tahukah saudara, penyembahan berhala saudara menyakiti suamimu, menyakiti istrimu, menyakiti anak-anakmu, membuat orang-orang di sekitarmu itu jadi nggak enak gara-gara reaksi kita terhadap sesuatu yang terusik, berhala kita terusik. Orang lain merasa diperalat, orang lain merasa nggak penting, dimanfaatkan. Karena apa? Karena Anda dan saya sedang memperjuangkan supaya berhalamu itu dikasih makan. Power. Wah, ya kan? Akhirnya apa? Orang bisa jadi benci. Orang jadi pahit. Ada kemarahan, ketakutan, keputusasaan. Nah, ini ya, Saudara. Kalau yang approval, wah Anda itu benar-benar kejar orang sampai orang tuh sesak nafas gitu. Oh man, ini orang needy banget sih, clingy banget. Pernah ya ketemu sama orang kayak gitu ya? Aduh, clingy banget nih. Nah, ini karena Anda mungkin benar-benar haus akan penerimaan orang, ya. Kalau kenyamanan, comfort, you don't care. Kamu hidup di dalam dunianya sendiri. Apa yang terjadi? Anak-anakmu terbengkalaikan, suamimu sepertinya seakan-akan tidak dilayani, atau mungkin istrimu tidak pernah didengarkan, ya. Kalau misalnya kontrol, saudara, semua orang merasa terintimidasi. Kenapa? Wah, Anda standarnya tinggi sekali. Semua merasa tertuduh karena tidak bisa memenuhi standar kamu yang excellent banget gitu. Tetapi bukannya kita ini malah memotivasi mereka, tetapi orang malah terintimidasi. Karena apa? Kita ingin mengontrol hidup semua orang di sekitar kita. Ya, guess what? Efeknya apa? Gelisah terus, merasa nggak bisa tenang, selalu stres, selalu tertekan. Nah, ini semua problem-problem emosi yang terjadi, ya. Tetapi ingat, berhala-berhala ini yang kita kasih makan dan kita pikir itu akan memberikan kita kepuasan, ternyata berhala selalu mengecewakan. Berhala tidak pernah menepati apa yang dijanjikan. Berhala tidak mampu menyelamatkan. Berhala selalu meninggalkan kita apa? Kecewa, putus asa, sendirian, hancur. Berapa banyak orang yang berusaha untuk memegang kendali dalam hidupnya, tetapi ending up losing everything. Berapa kali kita berusaha untuk diterima dengan semua orang, tapi akhirnya pada saat ada orang yang menolak kita, we felt so disappointed, we felt so devastated. Itu berhala. Berhala tidak mampu menyelamatkan karena pada akhirnya kita akan selalu kecewa. Itu ada satu quote dari Ravi Zakaria yang bilang, dosa akan membawamu lebih jauh daripada yang kau bayangkan, menahanmu untuk tinggal lebih lama daripada yang kau perkirakan, dan harganya jauh lebih mahal dari yang kau perhitungkan. You know, that's really really true. Makanya minggu lalu kita bicara bagaimana kita mengizinkan, kita membiarkan, kita minta Tuhan untuk menata ulang hati kita melalui kasih karunia-Nya dan melalui kuasa Injil-Nya, supaya keinginan kita bukan lagi mencari kepuasan dari berhala-berhala itu, tetapi hanya melihatnya kepada keindahan Kristus. Kita bicara mengenai spiritual adultery itu minggu lalu. Nah, itu kira-kira minggu lalu, oke? Hari ini sudah tahu ya, akar permasalahannya adalah berhala. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita bisa terus-menerus mengecek hati kita dan menyembuhkan. Nggak perlu, maksudnya gini, kita itu tidak perlu harus selalu didoain pelepasan supaya lepas dari berhala. Ya, banyak, I'm from charismatic background, seringkali kita ini memiliki suatu pemikiran, oh ini perlu doa pelepasan gitu ya. Tetapi doa pelepasan mungkin Anda merasa lega setelah didoakan, nangis-nangis, mungkin setelah nyanyi lagu yang menyentuh hati, mungkin saudara berbahasa roh, great. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah hatinya. We have to deal with our hearts. Tadi udah disampaikan tuh sama si Radit ya, hati kita ini very tricky. Nah, itulah sebabnya hari ini kita mau bicara mengenai gospel renewal, rediscovering your first love. Itu kayak gimana? Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong rediscovering your first love, kita pikir kita mengingat apa yang Kristus lakukan buat kita. Oke, great. Atau kalau enggak, mengingat kebaikan Tuhan. Coba ingat-ingat kapan terakhir kamu itu ditolong Tuhan. Coba ingat-ingat kapan kamu itu mengalami terobosan dari Tuhan. Tetapi kalau kita pikirkan,
yang kita ingat-ingat yang dinamakan kebaikan Tuhan, itu biasanya hanya berkisaran, misalnya saudara butuh terobosan keuangan, saudara mendapatkan pertolongan Tuhan dalam bidang keuangan. Saudara sakit, saudara mendapatkan kesembuhan, saudara menemukan jalan buntu, somehow God make a way gitu ya. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi apakah itu cukup untuk rediscover your first love? Nah, ini yang seringkali kita salah kaprah dan salah salah alamat ya. Kita pikir waktu kita memikirkan kebaikan Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang Tuhan lakukan untuk menolong kita secara jasmani. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan firman Tuhan waktu we want to go back to our first love? Of course saya nggak mau ke Wahyu, tetapi saya akan langsung aja masuk. Ini yang namanya gospel renewal. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi waktu kita lahir baru, semuanya menjadi baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Hati yang baru, natur yang baru, mempunyai pandangan yang baru. Ya. Nah, saya kembali lagi ke Kolose. Jadi minggu lalu kita juga pakai Kolose 3 ya. Saya kembali lagi ke Kolose lagi. Jadi benar-benar dari Jesus plus sampai sekarang kita pakainya Kolose terus ini supaya konsisten ya. Jadi saudara kalau mau mengingat ini, ingat aja Kolose deh gitu ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dibilang apa? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru yang apa saudara terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Oh, jadi ternyata menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru itu tidak terjadi sekali aja, tetapi terus menerus dan terus menerus diperbaharui, dan itu berbanding lurus dengan pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Oh, pengetahuan yang benar akan pengenalan kita akan Kristus. Jadi waktu Anda diselamatkan, ya, Anda bukan hanya masuk surga, ya, Anda menerima yang namanya positional justification, ya. Ini mungkin kelas doktrin ya, mungkin harus ada khotbah lain ngomongin tentang kebenaran Allah menjadi kebenaran kita, kekudusan Allah menjadi kekudusan kita. Jadi justification, sanctification, and then we receive glorification. Jadi kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Jadi kita waktu menerima Kristus, kemuliaan Allah yang hilang gara-gara dosa itu dikembalikan. So we receive justification, sanctification, glorification secara posisi. Secara posisi. Posisinya sudah. Tetapi proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ini terus menerus. Nah, di hadapan Tuhan kita perfectly blameless, perfectly suci, kudus, benar di hadapan Tuhan. Tetapi itu de jure. Kalau bahasa hukumnya, belum de facto, belum jadi kenyataan. Seperti waktu bayi lahir, dia manusia, tapi masih belum bisa jalan, bisa ngomong. Dia manusia. Secara de jure manusia, tapi dia masih belum bisa ngomong apa-apa gitu ya. Perlu bertumbuh. Ya, perlu terus-menerus ditrain. Nah, sama juga mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bukan level ya, oh yang baik, terus nanti dapat level yang berkenan, terus kemudian yang sempurna. Tetapi tiga-tiganya itu jadi satu. Yang paling baik itu siapa? Yesus. Yang paling berkenan kepada Allah itu siapa? Yesus. Yang sempurna di hadapan Allah itu siapa? Yesus. So it's talking about Christ worldview. It's talking about gospel worldview. Kamu jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh perubahan pembaharuan budimu. Jadi diperbaharui, pembaharuan, proses renewal.
yang saya akan bicarakan hari ini, gospel renewal, itu terjadi secara terus-menerus. Saudara bisa ngomong ini terjadi terus-menerus. Amin, ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan masuk ke dalam caranya, ya. Oke. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Tadi kan ayat 9 sampai 10, saya mundur ayat 5 sampai 7. Kita udah sempat bahas nih minggu lalu, tapi saya bahas lagi dari angle yang berbeda. Dikatakan apa? Karena itu matikanlah, sama-sama katakan sama saya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oh, matikanlah. Kenapa? Karena kamu bukan orang dunia lagi, meskipun hidup di dalam dunia. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oh, ternyata kalau saya bisa terjemahkan, sebenarnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu akarnya penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang udah enggak. Terus disambung tadi, ya, tanggalkanlah manusia lama. Itu kan ini kan ayat 7. Tadi ayat 9. Jadi itu sambungannya gitu ya. Terus ayat 8, nah ya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah, ya ini tadi kita udah baca, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Put to death, kata-kata yang sangat violent. You know, kalau mau violent, orang Kristen nggak boleh violent sih. Tetapi sama manusia lama, kita harus violent. Sama manusia lama, natur dosa kita harus violent. Jadi put to death, kata-kata yang sangat violent karena berhala itu sangat violent, menyiksa kita. They want to destroy us. The devil wants to use all these idols to destroy us. Our sin wants to destroy us. Makanya kita juga harus very violent toward manusia lama kita. Jadi manusia lama kita tuh jangan dilus-lus. Jangan ditoleransi. Kita harus violent terhadap itu semua. Kenapa? Karena Alkitab bilang seperti itu. Kill your idols. Itu yang saya mau katakan. Nah, hari ini, how to kill your idols. Nah, itu yang mau saya bicarakan. Bagaimana cara kita membunuh berhala kita? Apakah dengan disiplin rohani? Dengan puasa? Dengan berbuat baik lebih banyak? Dengan melupakan berhala kita? Dengan melayani lebih banyak? Dengan meminta perkenanan Tuhan? Atau menghafalkan ayat? No. Mau tahu caranya? Melalui pertobatan. Repentance. Boleh tulis itu. Repentance. Nah, ada sesuatu yang menarik di Yesaya 30 ayat 15. Ada dua kata yang disandingkan dengan repentance. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan gini, Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah, return, repent. Bahasa Yunaninya metanoia. Dan tetaplah tenang, bahasa Inggrisnya rest. Maka kamu akan kuselamatkan, percayalah kepadaku dengan hati yang tentram. Restnya dua kali dibilang. Maka kamu akan kukuatkan, tetapi kamu tidak mau. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik adalah kenapa dua kata ini yaitu pertobatan dan rest ada dalam satu ayat. You bertobat so you can rest. Why your heart is so restless? Kalau kita itu sebenarnya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah punya Kristus, kita sudah menerima justification, sanctification, glorification. Kenapa kamu masih banyak restless? Kenapa kita masih banyak ketakutan, kekhawatiran? Itu tadi. Karena banyak berhala yang belum kita tanggalkan. Kita belum kill them. Kita masih hidup di dalam penyembahan berhala. Meskipun kita sudah punya Kristus, meskipun status kita udah benar, tapi kita masih disiksa oleh berhala-berhala tersebut. Itulah sebabnya bertobat supaya kamu bisa rest. Nah, banyak orang ya komplain sama kami ya. Kita berdua sering sekali konseling suami istri. Selalu bilang, istri biasanya komplain sama istri saya, seakan-akan masalah pernikahan mereka itu disebabkan oleh suaminya. Yang suami
komplain sama saya. Seakan-akan semua masalah pernikahan mereka itu gara-gara istrinya. Kalau bukan masalah pernikahan, ini kalau ngomongin konseling, maka orang tersebut akan menyalahkan ekonomi. Orang tersebut menyalahkan pemerintah. Orang tersebut menyalahkan bosnya, bisnis partnernya, mertuanya. Apapun masalahnya, seringkali kita nggak merasa bahwa kita problemnya. See? Bukankah itu persis seperti Adam? Adam, di mana kamu? Kamu kok sembunyi? Oh, aku malu Tuhan karena aku telanjang. Loh, kok kamu tahu kamu telanjang? Kamu makan ya buah yang aku nggak boleh kamu makan. Perempuan yang kamu kasih. Nggak salah kan? Bukan salah gue. Perempuan yang kamu kasih. Kita suka menyalahkan orang lain. Kita merasa bahwa problemnya bukan kita. Let me tell you. Pertobatan itu nggak kayak gitu. We have to realize bahwa the problem itu bukan suamimu, istrimu, ekonomi, pemerintah, atau mertua, atau bisnis partnermu. No. You, me, kita is the problem. Kalau Anda leaders nih, do you know that the biggest problem in your leadership is you and me? Makanya saya udah pernah ngomong kan, self-help itu nggak help. Kenapa? Karena problemnya adalah self. You are the worst problem. Kenapa? Karena masalahnya itu bukan situasi. Masalahnya itu adalah dosamu, dosaku. That's the problem. Loh, tapi kan gara-gara tabrakan, gara-gara kecelakaan, gara-gara devaluasi, inflasi, gue jadi begini. Let me tell you. Semua situasi itu tidak membuat kamu menjadi seperti itu. Tetapi exposing berhalamu. Menunjukkan apa yang menjadi problemnya. Saya pernah minggu lalu ada yang tanya kan. Apakah karena situasi orang tuh, gini misalnya ada seseorang yang, kalau waktu, misalnya ceritanya ngomong Surabaya sama Jakarta deh. Di Surabaya dia pelayanan terus. Di Surabaya tuh dia ikutan choir, ikutan dance, tamborin, rajin CG, doa malam, begitu ke Jakarta waktu kuliah. Waduh, pesta pora, narkoba, kok bisa ya? Itu pasti gara-gara Jakarta. No, it's not. Problemnya ada sesuatu yang lain. Nih, saya kasih contoh ya, kalau ngomongin tentang, sudah tahu tentang berhala ya. Kalau orang itu mempunyai berhala penerimaan, dan dia lingkungannya semua tuh orang gereja, guess what? Untuk diterima, kamu ngapain? Main tamborin, dance, CG, ya, doa, ya nggak? Ke gereja, Bible study, nyatet lagi Bible study-nya. Loh, what happened? Kok bisa waktu dia ke Jakarta, waktu kuliah kok tiba-tiba jadi pecandu narkoba? Kok bisa ya? Aduh, kasihan loh, iblis mencuri. No, itu the problem is in the person's heart. Karena apa? Di sana dia temenan sama teman-teman yang dugem misalnya, nyimeng, dan kemudian narkoba. Guess what? Ya of course dia akhirnya untuk diterima, dia melakukan itu semua. See the problem? Jadi problemnya bukan lingkungannya, is in our hearts. Jadi itulah sebabnya kita nggak bisa rest. Kenapa? Kita perlu bertobat terus-menerus. Nah, pertobatan itu adalah buah dari kelahiran baru kita. Nah, banyak orang berpikir begini, wah, kalau pertobatan itu kan, apa sih? Kan gue udah bertobat, gitu. Selalu mikirnya apa? Dulu waktu pertama kali kita terima Yesus, gitu. Tetapi pertobatan yang saya maksudkan itu bukan itu. Pertobatan yang dibilang itu bukan hanya sekali waktu kita terima Yesus. What is true repentance? Nah, saya akan bahas ini ya. Apa itu pertobatan tulus? Nah, bahasa Yunaninya adalah metanoia. Perubahan pikiran, hati, tujuan hidup sebagai hasil dari mengetahui kebenaran tertentu. Jadi banyak orang berpikir pertobatan adalah saat kita menerima Tuhan Yesus pertama kali. Saat itu kita bertobat dari kehidupan lama kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sesudah itu banyak orang Kristen berpikir bahwa, kan aku kan sudah mengalami yaitu justification, sanctification. Nah, mereka pikir, mereka udah nggak minum-minum lagi, mereka udah nggak ngedrak, mereka nggak nyuri, mereka nggak ngerampok, mereka nggak selingkuh, mereka nggak have sex lagi kalau masih single gitu ya. You name it lah.
kita lupa bahwa kita itu berdosa setiap hari di dalam hati kita. Setiap hari kita masih bergumul dengan dosa manusia lama yang selalu ingin kembali. Kita seringkali masih percaya akan kebohongan-kebohongan manusia lama itu. Daging kita yang membawa kita kepada hidup tidak lagi mempercayai karya Kristus yang sempurna. Nah, jangan salah, pertobatan yang kita bicarakan ini saat kita lahir baru bukan untuk mencapai keselamatan. So, remember this. Pertobatan yang sesudah kita lahir baru itu bukan supaya kamu selamat atau mempertahankan keselamatan. Bukan. Atau untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. No. Karena kita sudah memiliki perkenanan Tuhan itu, kita sudah selamat, kita sudah selamat once and for all. Jadi karya Kristus sudah sempurna. Tetapi repentance ini untuk orang yang sudah lahir baru adalah langkah untuk kill your idols. Anggap sudah ya. To kill your idols. John Calvin bilang begini, repentance is not one-time act, but it's a lifelong process. Jadi John Calvin menjelaskan di buku katekismusnya, proses pembaharuan tidak bisa terjadi tanpa proses pertobatan yang terus-menerus. Nah, banyak orang pikir pertobatan itu hanya di awal. No, pertobatan itu setiap hari. Pertobatan itu bisa you find idols every single week. Saya menemukan berhala-berhala baru setiap minggu, gitu. Jadi itu adalah pertobatan yang harus kita terus jalani setiap kali. Nah, kalau ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, mempertahankan keselamatan, ini namanya apa? Nah, ini repentance yang model ini is for relational restoration. Jadi gini, pertobatan ini bukan supaya Tuhan senang lagi sama kita. Loh, Tuhan sudah senang. Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan waktu sebelum berdosa atau sebelum kita jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan itu mengasihi kita. Tapi waktu kita jatuh dalam penyembahan berhala, oh Tuhan lagi marah nih sama kita. No. Tidak ada hal yang membuat Tuhan mengasihi kamu kurang atau mengasihi kamu lebih. Karena kasihnya sempurna, utuh. Ya, jadi kita harus tahu itu. Nah, terus kenapa kita harus bertobat? Nah, pertobatan ini bukan untuk mendapatkan positional forgiveness atau mendapatkan restoration supaya kita selamat. No. Tetapi ini untuk relational. Bukan untuk Tuhan mengasihi kita, tetapi untuk hati kita. Perasaan bersalah, perasaan tertuduh, menyembunyikan diri dari Tuhan, bikin kita mundur. Udahlah, gue malu. Bentuk kesadaran bahwa kita itu sudah violate kekudusan Tuhan. Dan kita ingin supaya hati kita itu bebas dari semua tuduhan, dosa, dan perasaan bersalah. So, positional forgiveness kita sudah terima pada saat kita bertobat pertama kali. Relational forgiveness, relational repentance terjadi terus-menerus. Untuk supaya hati kita secara conscience itu bisa diperbaharui terus-menerus. Martin Luther, jadi tadi Calvin sama Martin Luther, dua-dua reformer, bilangnya sama bro. Ngomongnya apa? All Christian lives is one of repentance. Seluruh kehidupan kekristenan adalah tentang pertobatan. Jadi pertobatan yang model ini nih, mengingatkan kita bahwa sumber dari kehidupan kita dan penyelamat kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan pekerjaan kita, bukan penerimaan orang lain, bukan prestasi kita, bukan harga diri kita, bukan uang. Kita tidak bisa menyedot itu dari mereka. Kata bertobat, pertobatan itu ditulis lebih dari 100 kali dalam Alkitab. Yang artinya mengacu kepada saat kelahiran baru, bahkan kepada jemaat yang sudah lahir baru. Supaya kita ingat sumber kehidupan kita, penyelamat kita adalah Kristus saja. Dan bukan yang lain. Nah, saya kasih 2 contoh ya, ayat cepat aja ya. 1 Perjanjian Lama, Mazmur 38 ayat 18. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jadi ini bicara tentang Daud. Daud dalam waktu dia menulis ini, dia sudah dibilang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia tetap melakukan ini untuk dirinya sendiri. 1 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa?
Pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Surat Paulus ini ditulis kepada jemaat gereja di Korintus yang sudah lahir baru, yang sedang mengalami kesesatan. Jadi kata keselamatan di sini membicarakan akan dikeluarkannya kita dari siksaan dosa yang menekan, yang membutakan, yang membuat kita bodoh dan bebal. Jadi ini menunjukkan bahwa pertobatan setelah lahir baru diperlukan dan itu harus terjadi terus-menerus. Nah, ini sistematis ya. Sudah tahu ya. Jadi caranya gimana? Bertobat. Nah, kenapa kok kita tidak suka bertobat? Betul nggak? Berapa banyak di sini hobinya bertobat? Belum tentu. Ngomongnya iya, tapi nggak enak loh bertobatan itu. Kenapa? Banyak orang mempunyai pemikiran yang salah tentang pertobatan. Kenapa? Seakan-akan kita kalah. Kita lemah, kita kehilangan kontrol. Nggak mau mengakui bahwa kita sudah berdosa. Malu. Pengertian yang salah tentang Tuhan. Oh, nanti kalau aku ngaku aku orang berdosa, nanti aku hidup dalam dosa malahan. Jadi gini, banyak kesalahpahaman. Jadi apalagi kalau misalnya mati terhadap pride kita. Aduh, sakit, nggak nyaman. Malu terhadap diri sendiri dan orang lain. Ada rasa bersalah, perasaan dilucuti, merasa tidak berdaya. You felt that you're weak. Gila sih lu, weak banget sih tiap kali bertobat mulu gitu. Karena kalau kita mau jujur, kita bisa bertobat setiap hari. Betul ya? Nah, ini siapa bilang? Firman Tuhan bilang apa waktu Rasul Paulus? Aku justru mau bermegah pada saat apa? Aku lemah. Karena pada saat aku lemah, kasih karunia Allah menjadi sempurna. Jadi justru kalau kita mengakui bahwa kita ini tidak mampu, justru disitulah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Kekuatan Tuhan menjadi nyata. Jadi saya berdoa supaya kita mengubah cara pikir kita. Jangan gak nyaman untuk bertobat. Justru sekarang saya karena mengerti ini, lebih mudah untuk resolve semua emotional problem saya. Karena apa? Saya lebih mudah untuk bertobat. Dulu saya nggak nyaman sekali. Tiap kali kayaknya, aduh, I have to deal with my heart. It's uncomfortable. Tapi we have to learn untuk menanggalkan manusia lama. We have to be violent. Remember? We have to be violent. Kenapa? Karena kalau tidak, kita ini diperbudak, kita ini disiksa oleh itu semua. Nah, how to repent? Gimana caranya? Ya, how to repent? Potong, cut it out. Inilah proses killing your idols, pertobatan. Sadari bahwa berhalamu itu tidak akan pernah memuaskan engkau. Dari 4 berhala dalam itu. Semoga Anda sudah, yang mendengar ini semua, udah melakukan PR Anda ya. Coba dilihat list Anda kalau mau jujur. Yang mana yang paling dominan dalam hidup Anda? Coba dilihat list. Kira-kira apakah itu semua memberikan janji dan apakah janjinya ditepati? When you really want approval, apakah waktu kamu akhirnya mendapatkan approval itu, kamu mendapatkan kepuasan? Kadang-kadang malah gini, kita mendapatkan approval dari sini, tapi yang sini jadi korban. Jadi mereka marah sama kamu, mereka menolak kamu. Apa yang terjadi? Kamu kembali ke sana. Oh, untuk mendapatkan approval. See, it's always disappointing. Itulah sebabnya kamu harus sadar. Duh Tuhan, aku ini hidup seperti ini kok bisa ya? Repent, bertobat. Because you trust your own, kita lebih mempercayai cara kita sendiri daripada mempercayai penerimaan Tuhan. Potong dosa itu dari hidup kita. Kita harus bilang, enough is enough. Gua tuh tiap kali balik-balik jatuhnya minta diakui orang. I have to stop this. Akui dosa Anda. Own it. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini lebih percaya pengakuan orang daripada pengakuan yang sudah kau berikan bagi aku. Akui, take responsibility. You own your sin. Mempertanggungjawabkan dosamu di hadapan Tuhan. Kalau kamu menyakiti pasanganmu karena berhalamu, akui. Kalau kamu menyakiti anakmu karena berhalamu, akui. Kalau kamu dendam sama suamimu, itu bukan salah suamimu. Bukan salah suamimu, itu karena kita, para istri, menaruh harapanmu di dalam suamimu yang manusia berdosa juga, yang gak sempurna, dan suamimu bukan Tuhan. We need to put our hope in God, not in men, not in women, not in
anything in this world, karena semuanya ini fana, akui dosamu. Kalau Anda adalah seorang yang sangat pasif, ini ngomongin tentang suami istri ya banyak ya. Kalau kamu suami yang pasif, dan akhirnya istrimu jadi dominan, tahu nggak? Itu gara-gara lu yang nggak mimpin, men. Bukan karena salah istrimu yang susah diatur, itu karena kamu mempertahankan kenyamananmu dan tidak mempercayai Tuhan. Akui, own it. Don't blame your wife. Don't blame anyone else. It's my fault. Yes, God. Ampuni aku, Tuhan. Kalau kamu kecewa sama bosmu, sama apa, jangan salahkan orang lain. It's your problem. Akui. Jadi hari ini saya berdoa, kita perlu sadar bahwa problem kita itu ourselves. Jadi gimana potong? Gimana? Akui dosamu. Own your sin. Ketahui apa itu. Jadi coba dicari. Tulis. Ketahui kecenderungan hatimu. Berdukalah atas dosamu dan berhalamu. Nah di sini ya saya dulu nggak ngerti. Saya selalu bilang gini, oh jangan kamu pikirin dosamu. Do not be sin conscious, be Christ conscious. Benar, but how can you be Christ conscious? Kalau kamu nggak sadar dosamu itu. Bagaimana kamu bisa menghargai penyelamatmu dan menghargai keselamatanmu kalau kamu tidak tahu kamu diselamatkan dari apa? Coba ditulis. Coba dipikir. Bagaimana kita bisa menghargai Kristus yang adalah sang penyelamat dan yang memberikan kita keselamatan. Harganya begitu mahal, tapi kita nggak tahu kita diselamatkan dari apa. Nah, oke, kita udah diselamatkan dari maut supaya hukuman dosa. Oke, tetapi ini berhala nih, masih menyiksa kita. We have to own our sin. We have to grieve. Supaya apa? We sick and tired. Kita tuh capek. Tuhan, aku gak mau disiksa lagi. Keluarkan isi tulisan. Tulis. Belajar. Ini HP saya penuh dengan tulisan-tulisan berhala-berhala yang aku temukan. Make it a prayer. Jadi nanti ya, sebelum kita berdoa, saya mau memberikan waktu untuk kita semua untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Potong berhala yang Anda tulis. Akui berhala-berhala yang telah membuat engkau merusak dan meracuni pernikahanmu. Meracuni keluargamu. Meracuni dirimu sendiri. Egoismu. Keegoisan kita. Ke-affair kita. Kecanduan kita. Our addiction. Akui bahwa hati kita itu selalu rentan akan dosa dan engkau butuh Tuhan. Dan bahwa saat ini engkau berduka akan dosa-dosamu. Karena apa? Kamu menyembah berhala. Jarang ya kita lakukan ini. Nah, I want you to listen to my wife. Habis ini. What's next? Karena terus terang, saya selalu memproses ini semua bersama-sama dengan beliau. Jadi, beliau, with her, ya. Kita suka sekali ngobrolin. Jadi makanya kalau misalnya saya ada ketakutan, saya ada kekhawatiran, I always process it with her. So she's used to. Dia udah biasa untuk melakukan ini. Jadi, the next one, so what's next? Nah, kita akan praktek sedikit dan kita akan tunjukkan kepada Anda gimana dia melakukannya dan kita melakukannya. Oke, saya persilakan. Check, testing. Ya. Halo semuanya, salam kenal. Sekali lagi nama saya Novi, saya akan lanjutkan ya. So what's next? Tadi udah dibicarakan bagaimana kita bertobat. Oke, proses pencarian, pengenalan berhala kita itu apa, kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan. What's next? Sebelum kita itu langsung menuju kepada gospel renewal, saya percaya ada satu hal yang kita perlu lakukan, yaitu kita perlu nantinya harus disown our idol. Disown itu membuang berhala kita. Nah, berhala kita sudah diakui. Bagaimana kita bisa melalui pembaharuan itu? Bagaimana Roh Kudus membantu kita memproses dan memutarbalikkan situasi hati kita? Karena kita sudah remorse, kita sudah berduka. Oke, kita sudah berduka dengan dosa kita gitu ya. Mungkin ada kegagalan dalam pernikahan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Kita akan melakukan disowning our idol, membuang berhala kita itu
supaya kita bisa menyadari bahwa salib Kristus itu jauh lebih berharga dibanding dari berhala kita. Oke? Nah, dimulai dengan perenungan Injil. Perenungan Injil dimulai dengan kesadaran bahwa identitas kita ada di dalam Kristus. Sudah kita mengakui bahwa kita tidak membutuhkan berhala untuk menjadi pemenuhan kita dan kepuasan kita. Bila kita tidak menaruh identitas kita di dalam Kristus, maka berhala itu akan kembali perlahan-lahan menuduh kita kembali dan menggoda kita kembali. Nah, saat tuduhan itu datang, bila identitas kita tidak di dalam Kristus, maka kita akan cenderung kembali mengambil berhala-berhala itu untuk memuaskan kita. Saudara perlu menyadari ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita, itu dengan kerinduan-kerinduan memang untuk diterima, untuk diakui, dan untuk mendapatkan kenyamanan, dan mungkin untuk mendapatkan penghiburan. Benar, Tuhan memberikan semuanya itu dalam hati kita. Tetapi sekali lagi saat kita jatuh dalam dosa, kita mencarinya itu di tempat yang lain, gitu ya. Nah, waktu kita menyadari bahwa akhirnya berhala itu menyiksa kita, kita sudah mengakui dan kita sudah potong dan kita sudah membunuh berhala itu, maka kita perlu kembali lagi bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memuaskan kita. Apa yang kita cari, penerimaan kita, kepuasan kita itu hanyalah ada di dalam Kristus. Nah, next, apa sih yang Tuhan pikirkan tentang saya? Itu selalu kita tuh bergumul dengan pikiran negatif apa yang sering saya percayai tentang siapa saya. Jadi kalau kita berpikir tentang siapa saya menurut pandangan kita, pasti kita punya kecenderungan pandangan kita tuh selalu mengarah kepada berhala kita. Nah, sedangkan pada saat kita berpikir, apa yang Tuhan pikirkan tentang saya, itu pasti tentang Injil. Dan itu pasti kita akan mendapatkannya dari firman Tuhan. Saat kita berbicara tentang identitas di dalam Kristus, this has a lot to do with what He thinks of us. Ya, kita dikasihi, kita diampuni, saya anaknya, saya kudus, saya benar, saya diterima, saya diberkati, saya berkenan, dan the list goes on and on. Dan lawannya adalah seringkali kita dituduh, saya gagal, saya tidak konsisten, saya kecewa, saya membuat Tuhan malu, saya tidak membanggakan, saya pecundang, saya pengecut, dan list goes on and on. Nah, saat kita menyangkal dan membuang berhala dan dosa kita actually sedang melakukan hal ini. Kita mempercayai kebenaran dan bukan kebohongan. We believe that God is better than this. Tuhan itu lebih indah dan lebih berharga dari berhalamu. Nah, proses disowning our idol and our sin, ini adalah kita ini sedang mengingatkan diri kita bahwa, hey, ternyata salib Tuhan itu jauh sekali lebih berharga daripada apa yang kita sedang harapkan dari berhala kita. Amen. Nah, kita nggak akan bisa menyadari bahwa salib Tuhan itu lebih berharga kalau kita nggak melalui proses repentance tadi ya. Gimana caranya? Of course nggak bisa, karena kita lupa. Tetapi pada waktu kita mengalami proses repentance, maka kita dibawa kembali kepada betapa berharganya pengorbanan Tuhan, betapa berharganya darahnya buat kita. Kemudian saat kita mengingat hal itu, baru kita membandingkan, ternyata berhala kita tuh sangat, kalau bahasa itu ya, ceperan, receh lah. Murah banget gitu ya. Sehingga salib itu kemudian tiba-tiba bersinar kembali. Jadi mahal. Nah, saat itulah kemudian kita bisa kembali mengingat kasih kita yang semula-mula. Jadi kasih yang semula-mula itu bukan dengan paksaan sepertinya kayak saya harus menghafalkan ayat. Kemudian secara teori saya harus mengisi, ya benar. Tetapi kalau kita tidak melalui proses ini semua, maka kita membohongi diri kita sendiri. Karena kita masih bergumul dengan secret desire. Ya, keinginan-keinginan yang kita sembunyikan itu. Nah, disinilah pentingnya kita mengingat kembali keindahan salib untuk supaya kita bisa menyangkal and disown our idol. Oke? Nah, next. Sangkal atau buang berhalamu. Renungkan Injil, khotbahkan Injil kepada diri sendiri dan hidup dalam pengharapan Injil.
kita akan bisa merenungkan Injil dengan tulus, oke, bukan sekedar hanya teori saja, tetapi Injil itu suddenly, tiba-tiba menjadi sangat personal buat kita. Bukan cuma sekedar, ya aku tahu sih Tuhan mati di atas kayu salib, ya aku tahu sih bahwa aku ini kudus di hadapan Tuhan, tetapi apa, bagaimana? Nah disinilah saat kita melalui proses-proses ini, pertobatan, disowning our idol gitu ya, menyangkal, kemudian kita bisa sadar bahwa Injil itu bersinar. Ya, akhirnya salib mempunyai arti di dalam setiap pergumulan kita. Nggak cuman sekedar waktu kita pertama kali diselamatkan, tetapi setiap pergumulan loh, gitu. Dalam setiap area yang kelihatannya sekuler di dalam kehidupan kita, apa sih pekerjaan kita, saat kita kecewa dengan bos kita, saat kita kecewa macam-macam, bahkan dengan anak kita, dengan pasangan kita. Disinilah salib kemudian memberikan arti yang baru di dalam setiap area problem kita, gitu ya. Nah, salib mempunyai arti dalam pekerjaan kita, pergumulan rumah tangga kita, pergumulan pribadi kita dalam menghadapi dosa. Salib tidak hanya nun jauh di sana, tetapi salib selalu fresh setiap hari, karena kita tahu, kita butuh untuk diingatkan akan kuasa salib dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan contoh, bagaimana sih caranya kita ini mau preach the gospel to ourselves. Bagaimana caranya kita ini memperkatakan Injil ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar menghafalkan ayat, tetapi membuat ayat itu menjadi suatu hal yang personal buat kita. Oke, misalnya contohnya saat kita bergumul gini. Ini contoh misalnya kita ngomongin seorang suami aja ya. Kerinduan para suami untuk dihargai, diterima, atau mempunyai arti. Kalau para suami lebih percaya bahwa untuk diterima, untuk punya arti, kita tuh harus berprestasi. Nah, kadang-kadang waktu kita gagal berprestasi, yang muncul dalam pikiran kita adalah kamu itu memang loser. Misalnya, contohnya ya, gitu aja kamu kalah dengan temanmu, misalnya, partnermu atau coworkermu gitu ya. Dia jauh lebih kaya dan lebih sukses dari kamu sekarang. Padahal kamu yang mementor dia kan awalnya. Misalnya itu tuduhan atau godaan pikiran yang muncul di dalam hati kita. Nah, sehingga apa yang terjadi saat kita berusaha untuk menyelesaikan isu hati kita ini dengan kekuatan kita sendiri, maka kita punya kecenderungan untuk mungkin jadi lebih pelit, lebih controlling dengan keuangan keluarga, sehingga kita berpikir bahwa kalau kita bisa mengumpulkan uang lebih banyak, nanti kita lebih kelihatan lebih sukses. Kita bisa mengalahkan si dia gitu ya. Nah disinilah terjadi lingkaran setan karena kita mengambil kontrol dengan menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi gospel repentance atau renewal cycle itu seperti ini. Kita mengingat akan identitas kita di dalam Tuhan. Kita berkata pada diri kita, aku itu berharga. Nilaiku tidak diukur dengan kesuksesanku. Sebab, nah kita ambil ayat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita ambil ayat dan we make it personal, dan ayat itu kemudian diaplikasikan kepada berhala apa yang sedang kita hadapi. Kalau berhala itu berhala penerimaan, maka ambillah ayat di mana kita diingatkan bahwa penerimaan kita itu cukup di dalam Tuhan. Kita nggak perlu membutuhkan penerimaan dari orang lain. Ya, jadi disinilah kita kemudian lari kepada identitas kita di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kebenaran ini yang menggantikan kebohongan yang berbicara di benakmu, yang menuduh kamu. Sehingga keinginanmu untuk menjadikan pekerjaanmu atau karirmu itu sebagai identitasmu, kemudian digantikan dengan identitas yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi next, misalnya ini saya memberikan contoh sebagai seorang wanita ya, misalnya sebagai seorang istri. Oke, nah kerinduan kita untuk dicintai dan dihargai sebagai seorang istri juga bagi oleh suami kita itu juga itu kerinduan kita gitu ya. Nah kalau kemudian suami kita mengecewakan kita,
Yang muncul di dalam benak kita mungkin gini, suamimu tidak menghargai dan mencintai kamu lagi karena mungkin dia nggak begitu tertarik sama kamu atau kurang perhatian sama kamu. Jadi pemikiran yang negatif itu kemudian muncul di dalam pikiran kita. Nah, apakah yang Injil katakan tentang berhala tersebut kita bisa ambil dari firman Tuhan. Kemudian kita mengaplikasikannya di dalam keadaan hati kita itu. Misalnya, contohnya di sini, engkau tuh dikasihi Allah. Kasihnya tidak berkesudahan dan sempurna. Kemudian kita cari ayatnya. Itu bukan 1 Petrus, itu salah. Itu bukan 1 Petrus. Iya, dia mengampunimu. Oke, ini ada ayatnya, saudara. Mungkin, tapi ayatnya salah. Oke, tapi ini ada ayatnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, disinilah kemudian kita take comfort in the truth of what God says, who we are. Apa yang Tuhan katakan siapa kita. Disinilah kemudian kita lebih melihat bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih berharga dari kasih suami kita yang sangat tidak konsisten gitu ya. Atau mungkin kalau Anda single, kasih dari pacarmu gitu ya, mungkin yang tidak konsisten. Atau kalau Anda sudah bertunangan, kasih dari tunanganmu yang sangat tidak konsisten. Kita benar-benar mengambil confident di dalam kasih yang ada di dalam Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, ini on ya, oke. Kalau saudara perhatikan, kenapa ini penting, saudara? Misalnya saya sebagai suami, saya merasa saya tidak berprestasi. Maka, terus saya tahu kebenaran Injil. Aku tuh nggak boleh pelit. Aku tuh nggak boleh mengontrol istriku dan anak-anakku dan mengekang mereka. Tapi I cannot help it. Kenapa? Karena saya belum deal with my idols. Apa yang terjadi? Aku suppress. Udah sabar. Udah pikir yang baik aja, pikir yang baik. Pernah nggak saudara kayak gitu? Jadi maksudnya gini, you trying to deal with it, tapi you don't know how to deal with it. Of course kita belum bertobat, kita belum mengakui, kita belum disown, kita belum merasa bahwa berhala-berhala ini menyiksa kita. Tapi kita suppress. Kalau misalnya kita tersinggung, kita mau marah, nggak boleh marah. Kan firman Tuhan bilang kita harus sabar. Tapi apa yang terjadi? Kita suppress. Guess what? Kalau kita tahan, akan ada waktunya itu time bomb. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja meledak. Boom! Bener ya? Akhirnya ada sesuatu yang akan trigger Anda. Akhirnya setelah 2 minggu nahan marah, akhirnya terjadilah peperangan dunia gitu. Nah, apa yang tadi dijabarkan oleh istri saya adalah you deal with the issues of your heart sehingga waktu kamu akhirnya sabar, sabarmu itu ikhlas. Sabarmu itu dari dalam, bukan disupres. Jadi bukan kita itu mensupres sesuatu, tetapi kita benar-benar melihat bahwa oh ternyata aku tuh melihat bahwa Kristus lebih berharga. Jadi tiba-tiba emosi-emosi kita yang tadi kita supres itu hilang dengan sendirinya. Dan sehingga kita bisa mengasihi, lebih bisa sabar. Tanpa harus, aku harus sabar. Akhirnya apa? Nggak sabar, akhirnya meledak gitu. Aku kembalikan karena ini habis ini, she will give you an example akan doanya dia. Coba. Nah, contoh ya, saya hanya ingin memberikan contoh dengan cara saya berjujur kepada Anda. Saya ini punya problem dari dulu kecenderungan saya selalu berhala saya adalah control. Gak tahu kenapa, mungkin karena saya dibesarkan anak pertama dan juga mungkin itu mempengaruhi bagaimana saya dibesarkan sehingga kecenderungan saya itu selalu saya ini pingin pegang kontrol akan kehidupan saya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang di luar dari perhitungan saya itu membuat saya resah, membuat saya uring-uringan gitu ya, bisa membuat saya moodnya berubah gitu. Nah, tetapi waktu saya mengenal Injil dan saya mengenal bahwa saya harus
saya perlu bertobat akan dosa-dosa ini. Saya perlu menyadari bahwa kontrol yang saya berusaha untuk pegang dengan kekuatan saya sendiri ini yang akhirnya menyiksa saya. Saya perlu akui di hadapan Tuhan. Nah, sesudah saya mengakui di hadapan Tuhan, saya perlu juga menyadari bagaimana salib itu lebih berharga buat saya dibanding dari berhala kontrol ini. Bahwa salib, it's okay for me not to be in control. It's okay because what? God is in control. Tuhan itu berdaulat. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya. Saya bahkan seringkali nggak tahu apa yang terbaik buat saya, tapi sok mau mengontrol. Nah, disinilah saya akan memberikan contoh misalnya ya, waktu saya mulai tergoda untuk resah kembali, untuk dosa itu mulai memanggil-manggil saya untuk be in control of my situation gitu misalnya. Nah, saya biasanya preach the gospel to myself dan saya juga tuliskan contoh doa. Ini Anda bisa mulai lakukan ini dalam perenungan saudara setiap hari. Ini hanya contoh ya. Ini saya lakukan sering kali buat diri saya sendiri. Jadi ini doa saya. Yesus, seluruh hidupku, Engkau yang pegang kendali. Aku aman dalam genggaman kasih Bapakku. Saat aku gagal, Yesus, Engkaulah kemenanganku. I don't have to prove to anyone that I am worthy. Karena di dalammu, aku diampuni, diterima, dihargai, dimampukan, dan menerima bagian yang tidak akan binasa. Saat tubuh fisik dan kekuatanku sirna, kerajaanmu di dalamku menyemangatiku, bahwa yang kekal ada di dalamku, dan aku diciptakan untuk kekekalan. Tidak ada kegagalan apapun dalam hidupku yang bisa merampasku dari tanganmu. I am the beloved of Christ. He died for me, and Yesus cukup bagiku. Sorry ya, saya get a little bit emotional because it's quite personal to me gitu ya. Dan ini adalah contoh di mana bahwa every prayer yang Anda doakan yang ada hubungannya dengan berhalamu ya, jangan doa random kayak Tuhan terima kasih, tetapi yang spesifik, yang sangat spesifik dan sangat mengarah kepada problem dari berhalamu. Dan saat itu digantikan dengan kebenaran firman Tuhan, disitulah akhirnya Injil itu bukan sebuah teori, saudara. Injil itu bukan sebuah slogan. Klise. Ya, dan klise, oh Tuhan itu baik. Tapi baiknya seperti apa? Bagaimana? Oh ya, salib Tuhan itu berkuasa. Berkuasa seperti apa? Nah, disinilah yang namanya perjalanan iman kita tuh akhirnya menjadi sesuatu hal yang sungguh nyata, baik di dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil sehari-hari. Seringkali kita berpikir, perkara kecil man nggak perlu didoakan lah. Bahkan justru kesalahan orang seringkali adalah saat kita ini berurusan dengan isu hati kita, itu nunggu kalau ada krisis. Salah, saudara. Salah besar. Justru jangan menunggu saat kita punya krisis besar, di situ baru kita mau bertobat. Oh, saya mau memotong berhala saya. Justru di dalam setiap gangguan emosi, baik sekecil apapun, kalau itu mulai mengganggu pikiranmu, membuat engkau resah, disitulah saya percaya ada suatu kesempatan di mana kita perlu datang pada Tuhan. Kita bertobat. Kita perlu membunuh berhala kita, mencari tahu apa sih yang mengganggu saya. Kemudian kita melakukan gospel renewal dan speak the gospel to yourself. Dan disitulah Anda kemudian bisa merasakan apa yang namanya resting in Christ. Yes. Ya. We went through a lot. Kita go through a lot di dalam hidup kita juga. Kita mengalami goncangan ekonomi yang begitu menggoncang kita. My wife used to be anorexic juga. She had a problem with her self-image. Tetapi puji Tuhan, the gospel, Injil, yang dulu kita hanya melihatnya sebagai suatu yang klise, yang begitu jauh. Tapi karena kita mulai mengerti this gospel renewal, tiba-tiba the gospel is alive. Injil itu jadi hidup. Dan setiap aspek hidup kita itu kita nggak cuma hanya diselamatkan dan ditebus untuk masuk surga.
tetapi setiap aspek hidup kita. Cara kita ngelihat uang, cara kita ngelihat anak, cara saya memandang dia, cara saya memandang pelayanan saya. You know, I'm a go-getter kind of person. Jadi saya orang yang sangat-sangat ambisius. Kadang-kadang saya nggak sadar bahwa sebenarnya saya jadikan pelayanan saya itu berhala saya. Nah, saya kasih contoh my prayer. Jadi saya sudah bertobat, saya akui. Bahkan saya pernah minta maaf sama seluruh staf saya. Saya pernah minta maaf sama seluruh hamba Tuhan yang melayani bersama-sama dengan saya. Karena mungkin saya menjadikan mereka alat untuk membuat saya jadi orang yang jadi gereja yang besar, atau saya sehingga akhirnya saya harus bertobat di hadapan Tuhan. Nah, disinilah saya harus akui bahwa berhala saya merugikan orang-orang di sekeliling saya. Berhala saya menyakiti istri saya. Berhala saya menyakiti anak-anak saya. Saya harus minta maaf sama mereka. Dan ini semakin sering kita lakukan, semakin berhala itu akhirnya mulai tidak lagi ada di tahta. Makin lama makin sirna. Betul. Sehingga Kristus saja. Saya juga akan tunjukkan kepada Anda the things that I wrote. Yang saya katakan kepada diri saya sendiri. Jesus, thank you for accepting me. Meskipun aku seorang yang berdosa dan brengsek. Thank you sudah menganggap aku sebagai seorang yang berharga. Bahkan rela berkorban. Untuk menebus hidupku yang mestinya nggak layak ditebus. Yesus, harga diriku di dalam dirimu. Penerimaanku ada di dalammu. Karena dosaku yang begitu pekat yang mestinya aku layak ditolak dan dihukum. Tetapi aku masih diampuni, diterima, ditebus, diberi identitas baru, dipulihkan, diutuhkan. Saat aku gagal, aku melihat bahwa harga diriku tidak terpaut oleh performaku. Saat aku berhasil, aku juga tahu bahwa itu semua karena anugerahmu dan pertolonganmu. Mampukan aku untuk terus bergantung kepadamu. Dan biarlah rohmu mengikat hatiku kepadamu saja. Karena aku tahu hatiku begitu mudah untuk tersesat dan lupa. Terima kasih engkau begitu setia saat aku sering tidak setia. Terima kasih sudah mengasihiku, menebusku dan memilikiku. Yesus, engkau cukup bagiku. Then suddenly the gospel is not something that I preach. Injil bukan sesuatu yang cuma hanya teori. Tapi Injil itu benar-benar nyata. Dan pada waktu itu, tiba-tiba semua yang sebelumnya sangat menarik, sangat aku andalkan, itu jadi sirna. Persis seperti lagu, Turn Your Eyes into Jesus. And the things of this world will grow strangely dim because of the glory of your grace. Jadi nyata. Kapan terakhir kita melakukan ini? Kita pikir waktu we rediscover our first love is when we sing songs, when we go to a retreat atau KKR. But without the true repentance, without preaching the gospel to yourself, the gospel will never be personal. Injil tidak akan pernah menjadi sesuatu yang pribadi. Yes. Makanya hari ini saya mau katakan kepada kita, rest in the gospel. Ini maaf nih agak panjang, but I pray that it will be helpful to you, especially as you all leader. Kalian adalah pemimpin-pemimpin komunitas. Kalian adalah orang-orang yang akan memuridkan banyak orang. I pray bahwa saat engkau memuridkan mereka, engkau nggak bawa mereka kepada dirimu untuk ngasih makan berhalamu. Waktu kamu berkhotbah, kamu bukan berkhotbah untuk mendapatkan popularitas, untuk ngasih makan berhala penerimaan. Waktu kamu melayani, kamu bukan cari apresiasi atau harga diri. Kamu sadar bahwa itu semua karena Injil. So rest in the gospel. Resting itu apa? Ini my last slide. Rest adalah panggilan untuk beristirahat. Dari berjuang dengan kekuatan sendiri. Dan mempercayai yang lain selain Tuhan. Beristirahat dari berjalan dalam daging kita. That's why when you repent, you can rest. When you repent, you speak the gospel to yourself. You rest in Jesus alone. Kamu bisa beristirahat. Amen. I want to pray before
Q&A. Let's pray together. Bapak, kami mengucap syukur hari ini. Kami udah ngobrol banyak tentang gospel renewal. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hari ini Tuhan. Biarlah itu bukan menjadi suatu teori yang kami pelajari. Karena Injil adalah pribadi. Biarlah pribadi Kristus menjadi nyata buat setiap kami yang mendengarnya. Biarlah Injil bukan sesuatu yang klise. Biarlah salib bukan sesuatu simbol yang kami sudah kebal. Karena kami sudah terlalu familiar dengan salib. Tetapi biarlah salib mempunyai makna yang baru setiap hari. Saat kami bertobat, kami mengakui semua, we own our sin, we own our idols. Dan kami mau buang. Kami akui bahwa idols-idols itu menyiksa kami. Dan melalui reaksi-reaksi kami menyakiti orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami untuk bertobat. Biar kami gak takut bertobat. Biar kami mempunyai kebiasaan untuk terus bertobat. Bagaimana Tuhan kami bisa melihat Engkau kalau kami lupa kami diselamatkan dari apa. Biarlah kami sadar setiap hari. Dan salib itu akhirnya menjadi sesuatu yang nyata. Karena setiap area hidup kami Engkau tebus. Setiap aspek hidup kami. Ternyata Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Sehingga Kau mau menebus setiap area itu. Kami berdoa biarlah ini dapat dihidupi oleh teman-teman Living Community. Dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka hidup. Bahwa mereka tahu Kristus cukup buat mereka. Dan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan adalah hal yang paling berharga. Yang menjadi tujuan hidup mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.